Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Kusnadi, nomor pokok mahasiswa 41181912000138 dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, mata kuliah Pertumbuhan Perkembangan Peserta Didik, oleh dosen Ibu Yunita Lasma Siregar MPD. Jadi untuk tugas kali ini saya ingin memberitahu pengetahuan saya sedikit tentang istilah-istilah dalam tumbuh kembang. Jadi yang pertama ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek-praktek pendidikan. Jadi kalau misalnya lingkungan pendidikan itu tidak hanya guru dan murid saja, namun harus banyak aspek-aspek seperti karyawan, guru, staf tata usaha, lingkungan RT RW, itu yang mempengaruhi praktek pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. Yang kedua ada kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan hal baru, baik itu benar-benar baru maupun yang sudah ada namun dapat diperbarui atau ditingkatkan kembali. Yang ketiga ada bullying. Bullying adalah bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena merasa dirinya memiliki kemampuan atau kehebatan tertentu di suatu bidang. Yang keempat ada Tutwuri Handayani. Jadi sebelum saya jelasin Tutwuri Handayani, sebenarnya Tutwuri Handayani sebelumnya ada slogan sebelumnya 3 macam. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulada, dan yang kedua Ing Madya Mangun Karso, baru yang ketiga ini Tutwuri Handayani. Jadi Tutwuri Handayani ini kalau kita ketahui atau pernah lihat di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang logonya segi 5 itu, yang backgroundnya warna biru, terus ada seperti sayap warna putih pekar yang tulisan di atasnya Tutwuri Handayani, itu berarti dari belakang memberi dorongan. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai calon insan pendidik, calon insan guru, kita menciptakan generasi bangsa itu dimulai dari bawah dengan memberikan dorongan atau semangat untuk terus maju. Yang kelima ada kognitif. Kognitif adalah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa dan menjadi pelajaran atau ilmu pengetahuan yang ia dapat. Kognitif ini dikaitkan erat dengan kemampuan kecerdasan seseorang. Yang keenam ada Golden Age. Golden Age ini adalah periode emas dalam tumbuh kembang. Maksudnya apa? Jadi anak ketika usia 0 sampai 6 tahun ini adalah proses-proses paling emas dalam tumbuh kembangnya dan harus dimaksimalkan kemampuan otaknya. Yang ketujuh ada masa sensori motorik. Masa sensori motorik ini adalah terjadi di umur si anak ketika 2 sampai 0 sampai 2 tahun lah. Jadi si anak ini itu mulai menggerakkan anggota tubuhnya atau motorik halusnya itu seperti bayi yang baru lahir ketika umur mungkin 8 bulan atau ya pokoknya dari lahir ia mulai mengepal-ngepalkan tangannya seperti ini. Itu adalah bentuk dari kemampuan dia dalam beradaptasi atau merasakan anggota tubuhnya. Yang berikutnya ada nomor 8 ada masa praoperasional. Jadi masa praoperasional ini adalah usia anak dari umur 2 sampai 7 tahun. Di masa praoperasional ini anak mulai memahami sesuatu, mulai mengingat sesuatu, namun ia mengutarakannya atau menyampaikannya itu dalam bentuk atau simbolik. Jadi misalnya seorang anak usia 3 tahun ingin susu, dia udah hafal lah abjad A sampai Z. Dia bilang itu yang berbentuk kotak warnanya putih. Nah yang dia maksud mungkin susu kemasan. Yang berikutnya yang ke-9 ada operasi konkret. Jadi operasi konkret ini itu terjadi di umur sekitar SD lah. Usia SD ini si anak mulai mampu menghafal, mulai belajar matematika, mulai dapat membaca, ya kemampuan otaknya mulai meningkat lah.
Dan yang ke-10 ada operasi formal. Operasi formal ini usia 7 sampai 11 tahun ya, atau usia-usia remaja lah. Jadi di usia remaja ini si anak sudah mulai mampu menggunakan kemampuan berpikirnya, nalarnya, logikanya sudah mulai dipakai. Jadi dia sudah dapat menerima, menganalisis, dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Yang berikutnya ada yang ke-11, saya pilih emotional quotient atau EQ. Jadi kita mungkin hanya tahu IQ saja, tapi sebenarnya kita di dalam diri kita itu ada 3, ada IQ, EQ, SQ. Cuma yang saya bahas kali ini adalah EQ. EQ atau emotional quotient dalam bahasa Indonesia itu yang berarti kecerdasan emosi, adalah cara kita menerima, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang ke-12 PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah pembinaan yang dilakukan untuk memberi rangsangan kepada anak sebelum memasuki sekolah formal atau SD. Yang ke-13 ada pubertas. Pubertas adalah perubahan fisik anak, baik laki-laki maupun perempuan, biasanya terjadi dari umur 10 sampai 15 tahun. Ya, pubertas atau masa remaja ini biasa dikaitkan dengan proses si anak menuju dewasa. Jadi remaja ini adalah proses di mana si anak benar-benar transisi atau beralih menuju proses fase dewasa. Biasanya anak ini di saat remaja emosinya mulai tidak terkontrol, butuh bimbingan yang lebih serius, lebih concern, karena jika di masa remaja ini orang tua sedikit salah memberi arahan akan membawa ke fase-fase lanjutnya. Yang berikutnya yang ke-14 ada disiplin. Disiplin adalah sikap taat dan patuh terhadap kewajibannya. Jadi misalnya si anak ini disiplin dalam belajar, berarti ia memiliki kewajiban dalam belajar. Maka dari itu ia taat dan patuh terhadap aturannya, yaitu belajarnya. Yang ke-15 kepribadian. Kepribadian menurut Wikipedia adalah cara keseluruhan seseorang dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap orang lain. Yang berikutnya ada yang ke-16 ada bimbingan. Bimbingan adalah bentuk pertolongan yang dilakukan pada seseorang atau individu agar tidak terjerumus atau salah dalam sesuatu hal yang menjadi beban atau tanggung jawabnya dia. Yang ke-17 ada parental trait. Parental trait itu adalah kepribadian yang dibentuk dari orang tua si anak. Jadi anak itu kepribadiannya bisa terbentuk dari gen orang tua maupun kebiasaan atau cara orang tua dalam mendidik si anak yang membentuk kepribadiannya itu nanti. Yang berikutnya ada yang ke-18 ada parental rejection. Parental rejection adalah bentuk penolakan orang tua terhadap anaknya. Jadi maaf saya ulangi, parental rejection itu adalah bentuk penolakan terhadap kehadiran si anak. Jadi orang tua itu tidak senang kalau ada anaknya di sekitar dia, atau misalnya kecewa terhadap apa yang dilakukan anaknya. Biasanya parental rejection ini bentuk penolakannya bisa secara verbal maupun secara fisik. Secara verbal itu bisa melalui kata-kata, misalnya dasar kamu anak bodoh. Nah, itu bentuk dari kayak bentuk parental rejection secara verbal. Kalau bentuk parental rejection secara fisik, ketika ada anaknya di sekitar dia, ia memukulnya, menamparnya, itu merupakan bentuk parental rejection secara fisik. Yang ke-19 ada abilitas. Abilitas adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang ke-20 ada konseling. Konseling adalah bentuk konseling. Konseling itu seperti seorang ahli yang memberikan pertolongan atau bantuan kepada seseorang atau kepada individu yang sedang mengalami masalah dan bermuara di suatu masalah itu, namun dapat teratasinya karena bantuan dari si konseling ini. Yang ke-21 ada produktif. Produktif adalah sebuah bentuk dan sikap yang dimana ingin akan selalu untuk terus dapat berkarya, menciptakan nilai manfaat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke, sekian istilah tumbuh kembang dari saya, lebih kurangnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.